Oke, teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya Heri Purwanto. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan bahasa Jawa seputar bunyi jejak miring ya. Kali ini saya akan membahas tentang e jejak e miring dan i jejak i miring. Namun sebelumnya untuk teman-teman yang baru bergabung, saya persilakan subscribe terlebih dahulu. Dan apabila teman-teman menganggap video yang saya buat ini bermanfaat, saya persilakan untuk share kepada teman-teman yang lain supaya ikut mendapatkan manfaatnya. Oke, teman-teman, sebelum membahas topik e jejak e miring dan i jejak i miring, saya ingin refreshment eh, video sebelumnya, yaitu tentang o jejak o miring, o jejak o miring, dan u jejak u miring. Jadi, saya refreshment dulu kalau ada bunyi bunyi o. Bunyi O kalau terbuka maka dia ditulis pakai A. Ya, bunyi O kalau terbuka maka dia ditulis pakai A. Contohnya Jowo, Jowo. Wo itu kan terbuka, tidak ada yang nutupi, maka nulisnya pakai A. Seperti ini, Jowo. Kemudian eh, Rogo, Rogo. Go-nya kan terbuka, nggak ada yang nutupi, maka nulisnya pakai A. Ya, Rogo. Tapi kalau yang tertutup itu nulisnya pakai O. Contohnya borong ya. Borong, rong tertutup oleh eng. Jadi kalau tertutup O yang tertutup nulisnya pakai O. Borong. Lu bo kan nggak ada yang nutupi. Kalau rong kan ada yang nutupi eng. Maka nulisnya pakai O. Lah bo ini kan nggak ada yang nutupi. Kenapa kok pakai O? Karena kalau kita nulisnya seperti ini, maka akan terbaca barong ya. Barong. Saya ulangi, kalau yang di atas ini Jowo. Wo tidak ada yang nutupi, maka nulisnya pakai A. Nah, Jo, Jo ini ikut ditulis pakai A. Dia kan ketularan ya. Sama dengan Rogo juga itu. Go nggak ada yang nutupi, maka yang depan juga dianggap tidak ada yang nutupi. Sedangkan yang ini Rong. Rong karena tertutup eng maka nulisnya harus pakai O. Rong. Nah, depannya Bo. Bo karena dia tertutup oleh rong maka dia akan terbaca ba. Barong. Supaya terbaca borong harus pakai O. Ya, seperti itu. Ini refreshment. Sekarang yang melibatkan U miring dan O jejak. Nah, U miring dan O jejak itu bunyinya sama, ya, yaitu O. O kalau terbuka dia nulisnya pakai O. Contohnya soto. To-nya terbuka, tidak ada yang nutupi, maka dia pakai O. Soto. Contoh lagi loro. Ro-nya terbuka, nggak ada yang nutupi. Tapi kalau tertutup, maka nulisnya pakai U. Contohnya apa? Contohnya eh, gepuk ya. Gepuk. O-nya tertutup. Puk tertutup oleh K. Berarti ge nulisnya pakai U. Gepuk ya. Gepuk. Kalau ditulis pakai O terbaca gepok ya. Ini gepok, ini gepuk. O yang tertutup oleh K mati, maka dia ditulis pakai U. Tapi O yang terbuka ditulis pakai O. Soto loro gepuk. Nah, contoh lagi batuk. Bukan batuk ya kalau bahasa Jawa itu kok, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa batuk itu T-nya tebal, batuk itu dahi. Nah, kalau
batuk itu bahasa Jawanya pakai W. Watuk. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau O terbuka, nulisnya pakai O. Kalau O tertutup, nulisnya pakai K. Nulisnya pakai U. Ya. Nah, O yang tertutup, nulisnya pakai U. Watuk, batuk. Ya, itu refreshment. Sekarang mari kita bahas jejek e miring. Jejek e miring itu sebelumnya ya dalam bahasa Jawa itu ada dua jenis Yang pertama pepet. Pepet ini dibaca rapet ya, cara bacanya biasanya dilambangkan seperti ini biasanya. Boleh dilambangkan seperti ini yang Jawa kuno atau dilambangkan seperti ini. Ini juga boleh. Ya. Yang kedua adalah etaling. Etaling ini dibagi dua, yaitu jejek dan miring. Jejek biasanya dilambangkan seperti ini. Kalau miring dilambangkan seperti ini. Tapi biasanya kalau saya cuma pakai gini saja sudah cukup. Kenapa? Karena nanti akan kita lihat bedanya ya. Contohnya ini mudah sekali karena sering kita jumpai dalam bahasa Indonesia juga. Misalnya begini. Nah, yang pepet tidak usah kita bahas ya, karena pepet itu hanya ada satu suara, semua, nggak ada jejek, nggak ada miring. Yang kita bahas etaling saja. Etaling ini ada jejek, ada miring. Nah, sore terbuka dibaca Nah, ini namanya jejek. Sore. Contoh lain sate. Nah, ini juga terbuka. Sate tidak ada yang nutupi. Yang tertutup ini contohnya ini. Nah, tertutup oleh eng. Dia akan terbaca miring, jadinya goreng. Ya. Kalau ini kan dibaca jejek. Sate sore. Nah, ini goreng. Nah, contoh lain itu. Kalau bahasa Indonesia ada ya kaleng. Nah, ini juga miring. Jadi kalau ini relatif mudah karena selain dijumpai dalam bahasa Jawa juga dijumpai dalam bahasa Indonesia. Yang agak sulit adalah jejek miring. Jadi skemanya seperti ini. Ini miring lawan jejek. Jejek itu bunyinya sama dengan miring. Lawannya jejek. Ya. Miring lawannya jejek. Jejek artinya yang terbuka ditulis pakai Tapi kalau yang tertutup nulisnya pakai Contohnya bahasa Jawanya ayam itu pitik. Ya. Pi ya ditulis pi biasa. T. Nah. T ini kan toh, tapi tertutup oleh K mati. Karena tertutup oleh K mati, maka nulisnya harus pakai miring. Berarti nulisnya seperti ini. Ya. Nulisnya seperti ini. Pitik. Kenapa kak enggak ditulis seperti ini? Kalau ditulis seperti ini namanya tertutup. Namanya miring. Jadi bacanya pitek. Ya. Ini bacanya pitek. Kalau ini pitik. Nah, bahasa Jawa ini unik karena ini yang kita bahas adalah dialek Mataram. Kalau dialek Banyumasan ini tetap dibaca pitik
ya, K-nya dibaca tegas, pitik gitu kalau dialek Banyumasan. Kalau dialek Mataraman itu Yogyakarta, Solo dan sekitarnya itu yang depan dibaca jejek pi, yang belakang dibaca miring t, pitik ya, K-nya dibaca samar, pitik. Kalau di Surabaya ini dibaca miring semua jadinya pt. Nah, kalau di Banyuwangi dibaca miring semua tapi K dibaca tegas, petik ya. Banyumas pitik, Mataram pitik, Surabaya petik, Banyuwangi petik ya. Ini namanya dialek dalam bahasa Jawa, ada macam-macam. Nah, yang kita bahas sekarang yang dialek Mataraman. Dialek Mataraman ini membedakan jejak miring. Kalau terbuka nulisnya pakai tapi kalau tertutup nulisnya pakai I. Contohnya biasanya kan ada tuh orang mau nulis seperti ini. Ayo mangan sing enak. Ayo, yo berarti O terbuka, nggak ada yang nutupi, berarti nulisnya pakai O. Ayo mangan, mangan sing enak, nulisnya begini. Nah, ini bukan sing enak, ini maksudnya seng enak. Ayo mangan seng loh, seng kok dimakan ya, ini salah. Jadi nulisnya yang benar pakai I. Sing, sing. Yang tertutup nulisnya pakai I. Ayo mangan sing enak ya, nulisnya pakai I. Saya ulangi. Kalau terbuka nulisnya pakai kalau tertutup nulisnya pakai I. Kalau terbuka nulisnya pakai O tertutup nulisnya pakai U. Terbuka nulisnya pakai A, O tertutup nulisnya pakai O ya. Jadi ini dulu yang kita bahas pada video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat berjumpa. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Terima kasih.